Nggak ada. Sini, sini, sini. Nggak ada, Bang. Nah, ini apa nih? Nggak Ini ada, apa Bang. nih? Nggak ada, Bang. Aku yang dulu, sang juara yang jumawa, kan ku rayakan kemenangan di atas kekalahan. Aku yang dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen hentak kakinya dong, ya. Kalau saya bilang IBS 1, kanan 2 kali. 2, gitu ya? Ya. Oke. Kalau saya bilang IBS 2, yang kiri 1 kali. Ya, IBS 2, 1. Kanan kiri sama aja. Ya, saya pengen ngetes. Adik-adik udah ngantuk, masih fokus, atau udah siap-siap terbang nih ke pulau kasur, pulau kampung atau pulau kasur? Ya, kita coba ya. IBS 1 tadi gimana? Kanan. Kanan 2 kali. IBS 2? Kiri. Oke. Udah siap? Siap. Udah siap? Siap. Oke. IBS 2? Masih cek ombak ya, masih cek ombak. Oke. Awas jangan diinjak kaki temannya ya. Coba diukur-ukur dulu jaraknya. Ya. Yang agak dendam sama temannya tahan dulu, jangan manfaatkan momen ini ya. Oke. IBS 1. Cewek agak ini nih. Kurang tenaganya nih. Coba kalau ada kesel sama siapa, lampiaskan ke ininya ya, ke akhirnya. Oke? Kita coba lagi. IBS 1. IBS 1. IBS 2. Siapa namanya? Siapa namanya? Rian Aprianto. Kalau ditanya nama, kepalanya yang tegak dong. Nah, lihat saya. Nah, gitu ya. Bedakan kepercayaan diri dengan bodoh basar ya. Aman kan? Oke, kita coba sekali lagi. IBS 2. Yang cewek sebenarnya main aman digantung gitu, jadi nggak ada suaranya. Ini aman Saya kan, cek Bu, nih nggak kakinya ya. Saya cek nih kakinya nih. Yang nggak erat, Bu, ini diinjek-injek nggak roboh? nggak apa-apa. Kalau roboh nanti saya panggil bapakmu. Ya. IBS 2.
Hentakan kakinya powerful ya. Oke, saya lanjutin. Tadi Mbak Meta dari Prodi Manajemen udah ngasih tips 10 keahlian yang dibutuhkan zaman now. Ya, ada 10 skill. Itu level tinggi semua. Kalau waktu ujian soal gurunya cuma bilang sebutkan, jelaskan definisi, itu berarti masih pertanyaan level bawah. Ya, karena cuma menyebutkan, sebutkan jenis-jenis jenis-jenis burung gitu ya. 1 kutilang, 1 kedua apa lagi burung? Bisa jadi hilang ya katanya. Nah, ini tinggal nyebutin, bisa nyebutin 3, 4, 5 kelar urusan. Tapi kalau diminta jelaskan apa yang dimaksud dengan jelaskan. Kalau Anda cuma sebutin jelaskan definisi burung gitu. Burung adalah kutilang. Ada yang kayak gitu, diminta penjelasan jawabnya contoh. Gitu ya, meskipun jelaskan dengan contoh, berarti kalian harus jelaskan dulu ya. Itu burung itu kayak apa, seperti apa, ada bulunya, bisa terbang, kakinya 2 gitu ya, macam-macam. Baru sebutkan contohnya. Nah, tapi yang ditampilkan oleh Mbak Meta tadi itu adalah skill analisis semua, gitu ya. Nah, untuk sampai ke proses analisis tadi, adik-adik belajarnya harus rajin. Nggak boleh sering-sering googling, apalagi googlingnya dipakai untuk cari jawaban. Kenapa? Nanti kita dianggap nggak bersyukur. Karena kenapa? Allah kasih kita harus kalau enggak masuk rumah makan Padang nanti. Jadi apa? Gulai, ada gulai otak gitu ya. Ada, jangan. Oke, boleh next slide Kak Ma'il. Nah, kok masih SMA, masih diminta mikirin karir? Boleh nggak mikirin karir dari sekarang? Boleh. Bukan boleh lagi, tapi harus. Karena kenapa? Ini kelas 2 kan ya? Iya. Habis ini mau lulus ke mana? Sisa 1 tahun lagi loh. Kalian kan harus nentuin tuh. Mau kuliah? Mau jalur apa? Jalur yang sarjana atau jalur vokasi? Ada 2 tuh. Atau masuk ke institut misalnya. Oke, saya targetnya kuliah. Oke, mau jurusan apa? Ini PS semua tadi saya tanya sama guru-gurunya. Ya, yang dipelajari sekarang ada ekonomi, ada sejarah, ada sosiologi gitu ya, antropologi, dan lain-lain. Terus dari situ Anda mau jadi apa? Mikirnya itu bukan 1 tahun lagi saya pengen lulus. No, kalian harus tarik diri kalian 10 tahun lagi dari sekarang. Udah gimana posisinya? Dari sekarang tentukan, ya. Karena kalau Anda salah milih jurusan, menderita 4 tahun di perguruan tinggi. Ada nggak kejadian kayak gitu? Banyak. Kenapa? Karena milih jurusan karena teman-teman saya banyaknya di situ. Nanti saya sendirian di jurusan yang itu, gitu. Teman-teman saya pada ke kampus, masa saya sendirian ke kampus ini? Nanti saya temannya gimana? Loh kok karir Anda ditentukan sama temannya sendiri? Anda tuh pengennya kemana gitu? Ya, ada lagi nih, udah kuliah 1 tahun tuh ya, ambil prodi X, program studi X. Terus ngerasa saya salah nih di sini. Ya udah, saya pindah jurusan, kebuang. Agama aja ngajarin jangan menyanyiakan waktu. Lah ini 1 tahun dibuang gara-gara merasa salah jurusan. Kemarin gak mikir pas mau ngambil gitu. Apa? Lagi mikirin apa saat itu? Ini bukan main-main loh. Ini bukan bicara tentang Anda harus mau makan siang mau pilih mie ayam atau bakso. Enggak sesederhana itu. Ini bicara nanti kalian mau jadi apa setelah lulus? Mau kerja di mana kalau pengen kerja? Mau jadi pengusaha, mau buka bisnis apa? Dari sekarang itu kalian udah tentu yang jaringan atau lingkungan yang akan membawa arah sesuai dengan yang kalian inginkan. Cita-citanya mau jadi apa sih? Boleh nggak berubah? Boleh, tapi jangan melenceng jauh-jauh banget gitu ya. Kalau cita-cita zaman SD dulu apa?
Guru Vegas. SD. SD. Jadi bu guru Vegas. Polisi. Polisi nih ya. SMP? Hilang. Oke. Fakta nih Bapak Ibu guru, ceritanya SMP dong hilang. Kalau sekarang ada nggak? Belum ada lagi. Saya tes lagi. Masnya SD apa catatannya? Lah sing dia sing ditakoni. Jadi orang yang sukses. Wede, amin. Sebagai apa? Amin, ya Allah. Sebagai guru ekonomi. Hamba Allah. Ya. Bapak Ibu, ini muridnya malu-malu ya Pak ya? Suaranya kalem-kalem. Kalah nih suara ibu-ibu nih. Saya pilih kamu sayang. Cita-cita SD-nya? Gak tahu. Oh my god, gitu ya. Adek? Dek? MI, oke. Polwan. Tinggi juga, gitu ya. Saat ini MTS? Nyambungnya MTS dari MI? Masih. Masih? Ya, sekarang. Masih tetap jadi polwan? Setelah ini? Masih menjadi polwan lagi? Enggak? Oke, masih berpikir ulang. Enggak apa-apa. Karena kan SD belum cuma ngeliat kayaknya kalau lihat bapak-bapak berseragam keren, lihat mbak-mbak berseragam keren, lihat pesawat terbang wah pengen jadi pilot. Enggak apa-apa. Masih SD, boleh bercita-cita setinggi apapun. Saya aja dulu SD cita-citanya astronot loh. Astronot IBS sekarang ya. Terus waktu SMP saya cita-citanya jadi KOWAT, Komando Wanita Angkatan Darat. Badan saya ini cungkring waktu itu, kayak kuliting. Jadi kalau dulu kan gitu ya, kalau mau jadi tentara berat badannya harus minimal sekian. Nah, saya tuh kayak kurang gizi dulu. Yang lihat sekarang beda ya. Terus udah latihan tuh fisiknya dijaga, niat banget. Emang saya harus masuk ini. SMP, SMA, targetkan dong masuk dari SMP targetkan ke Taruna, SMA Taruna Magelang. Alhamdulillah nggak lolos. Ya. Gara-gara apa? Sadis. Gara-gara nilai saya itu kadang ada 9, kadang 8. Gak mau yang kayak gitu mereka zaman itu. Harus kalau 9 ya 9 terus. Ya udahlah ya, sedih ya. Padahal waktu itu saya merasa saya rapor saya bagus, tapi nggak terima yang naik turun gitu. Maunya yang stabil. Kalau 9 terus, kalau 8 ya 8 aja gitu. 7 nggak terima saat itu. Ya udahlah, kecewa lah ya, masuk SMA. Habis SMA mau kemana? Nah, SMA saya berarti sama dengan madrasah aliyah kalian sekarang kan ya? Ya. Sekarang IPS. Saya mau tanya nih, ini IPS pilihan sendiri atau karena nggak ada pilihan? Sadis ya, pertanyaan saya ya. Pilihan sendiri atau karena nggak ada pilihan, karena nggak diterima di IPA? Oke. Yang merasa jawabannya benar karena pilihan sendiri, hentak kaki 2 kali. Ya. Kalau yang merasa tidak terpilih ke IPA sehingga dicemplungin ke IPS, hentak kaki sekali. Oke. Yang jurusannya saat ini karena tidak dipilih masuk IPA. Now. Oh berarti pilihan sendiri dong. Gak ada jurusan IPA, Bu. Ini baru ada tahun ini. Jurusannya apa aja sih Bu? Cuma satu IPS aja. Nah itu jadi dari hati langsung. Oh tahun ini baru ada. Ikhlas, lillahi ta'ala. Mereka nanti bisa ada. Oh yang tahun berikut adiknya ya kan? Curang bukan? Bukan. Kelas 10 yang gak ada. Gak apa-apa, rezeki kami berarti gitu ya. Coret. IPS sudah dari hati, Bu. Oh, bener loh, saya itu dulu kalau zaman saya itu ada kelas-kelas ini tuh, kelas unggul, terus kelas pendamping gitu ya, yang juara-juara taruh di kelas apa tuh 21, 22 kan kayak gitu dulu zamannya ya. Ya. Terus sekarang nggak ada kayak gitu. Nah berarti kan yang 21, 22 itu mesti ke IPA semua kan? Saya enggak loh, jadi ada di kelas 22 itu 4 orang kami keluar dari IPA. Kenapa? Karena saya nggak suka. Saya bukan tipe orang yang senang melototin tabung
alat-alat calon pantry di laboratorium, apalagi melihat lantai kimia karbon itu saya nggak suka. Saya sukanya ngomong-ngomong menggibah gitu ya. Ya. Nice banget itu Bu. Nah berarti kan bukan passion saya di situ. Padahal semua orang tua, teman guru gitu ya menyarankan, sayang loh, IPA itu kan gini gitu, keren, bisa kesini bisa ke situ. No, saya maunya IPS. Nah itu tuh hikmahnya apa? Dari sekarang harus berani ngambil keputusan sendiri. Karena kenapa? Ini hidup Anda, bukan hidup orang tua Anda, bukan hidup guru Anda. Gitu ya, tentukan pilihan hidup Anda sendiri dari sekarang. Ya, oke. Sekarang udah IPS nih, berarti track recordnya adalah semua prodi-prodi yang cocok untuk jurusan IPS. Nah, slide, masih yang satu. Slide saya cuma satu sih sebenarnya. Itu ada market. Kalau mau milih berkarir, Anda kuliah, nggak munafik ya. Kita pengennya setelah kuliah habis itu bisa kerja. Berapa persen sih yang pengen berbisnis setelah kuliah? Jadi kuliah itu tujuannya untuk dapetin ilmu bisnis. Itu persentasenya kecil. Harapan orang tuanya begitu kuliah habis itu kerja. Berarti kalian harus cek dong, yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja saat ini itu spek atau keahlian apa? Ya enggak? Ya. Berarti nggak berlaku dong milih jurusan ini berdasarkan teman-teman saya paling banyaknya ke sini gitu. Gitu ya? Oke, kita cek sekarang. Kak Mail, boleh cek website yang berisi rekrutmen tenaga kerja. Kenal ini kan ya, Jobstreet? Oke. Pernah dengar? Itu tadi Bu. Kalau mau cari informasi kita ke Google kan. Nah, kalau mau cari info lowongan kerja, salah satunya nih yang paling sering dipakai, paling ramai. Ada kan katanya sekarang ini zamannya Gen Z, generasi Z, yang maunya itu kalau bisa itu yang hidupnya nggak susah tapi duitnya banyak, iya nggak? Iya. Kerjaan apa yang kayak gitu? Yang kerjanya nggak susah, happy, tapi duitnya banyak. Mau jadi YouTuber, mau jadi TikTokers. Oke, Mas Mail coba browsing content creator berapa dibutuhkan? Creator berapa? Coba ini di search berdasarkan 30 hari 30 hari terakhir berapa lowongannya? 469. Anda tahu ada berapa jumlah lulusan prodi ekonomi saat ini? Boleh buka website Kemendikbud, Mas Mail? Kita bicara fakta ya. Anda nggak boleh main-main nih dalam menentukan prodi atau karir. Bawah udah ada statistiknya. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki perempuan imbang ya. Mana yang banyak nih? Perempuan. Ya nah, ada atas angin yang laki-laki ya. Terus D3, D4, S1 paling banyak, bidang cek. Ekonomi ada berapa nih angkanya? Kursornya geser ke sini, yang hijau. Berapa nih? 1,430 juta saat ini mahasiswa aktif. Itu kalau lulus lapangan kerja konten kreator tadi ada berapa? 469. Terus yang lain kemana? Tuh, apa sih yang paling dibutuhkan saat ini? Ini saingan Anda loh nanti ya. Ya, bidang ekonomi dalamnya berarti ada ekonomi, ada manajemen, ada akuntansi, bisnis dan lain sebagainya. Paling banyak itu yang jurusan pendidikan, mau yang jadi guru hati-hati. Itu paling banyak ya jumlah mahasiswanya. Paling banyak mahasiswanya artinya apa? Paling banyak hati. Cek pasar ya. Kalau mau jualan cek pasar. Kalau nggak produk Anda nggak laku nanti. Oke, dari sini kita balik ke Jobstreet lagi, Kak Mail. Content creator, kita coba data science. Data analis. Oke. Ada berapa? 30 hari terakhir 1155 lowongan. Sekarang saking prodi saya ya, akuntansi. Boleh Kak Mail accounting? Accounting aja, biar macam-macam jenisnya gitu ya. Ada berapa? 7.000 sekian.
Itu 30 hari terakhir ya, berarti dalam 30 hari terakhir. Itu paling banyak bandingin yang tadi cuma ratusan ribu. Saya nggak mau nyenggol prodi lain ya, yang penting saya berhenti di prodi saya sendiri dulu, gitu ya. Jadi pertama saingannya, gitu ya. Hati-hati dalam memilih saingan. Saya kasih tahu clue berikutnya. Kampus negeri, saya bicara prodi akuntansi ya. Prodi akuntansi itu rata-rata ada di setiap perguruan tinggi, tambah lagi STI, gitu ya. Ada di UI, ada di UGM, kalau di Jawa Tengah, apalagi kampusnya. Ada di seluruh kampus negeri. Pertanyaannya adalah, apa bedanya lulusan akuntansi UI dengan lulusan akuntansi UGM dengan lulusan akuntansi Unpad? Bisa? Nggak tahu. Jadi kalau saya pas ini sebagai manajer nih, direktur HRD, milih akuntansi ini, akuntansi. Jadi saya lihat apanya, apakah kampusnya, mentang-mentang dari UI, terus yang satu dari IBS misalnya, sama-sama akuntansi, terus saya langsung pilih yang UI. Kira-kira gitu berpikir HRD sekarang? Enggak. Saya ke ICBD itu hari apa ya? Hari apa kemarin? Presentasi di ICBD Selasa. Langsung dibawa direkturnya sendiri dan manajer HRD-nya, Human Resource Department-nya, mengeluhkan karyawan baru ya yang dari generasi Z. Kenapa? Pertama, nggak tahan banting, dikasih kerjaan dikit itu banyak dramanya, gitu ya, banyak mengeluhnya. Dikasih tantangan dikit, mundur, ngomel-ngomel, misu-misu, apalagi gitu ya. Jadi gitu, jadi nggak mau kerja yang susah-susah. Problemnya adalah Anda itu dibayar kan ya, masuk ke situ perusahaan membayar. Ketika perusahaan membayar, logikanya adalah Anda harus kasih manfaat dong ke perusahaannya, gitu kan ya? Ya. Coba kamu kalau gaji orang, terus orangnya disuruh kerja banyak alasan, suka nggak? Pecat langsung. Pecat kan, ngapain gitu? Masa bayar orang nggak mau kerja? Jadi jangan gitu nanti ya, dikasih challenge siapa gitu, nggak ada ruginya kok. Atasan Anda minta 7, Anda kasih 10. Nanti Anda dapat credit point, namanya bagus, rajin. Kalau rajin nanti promosinya cepat. Nah, itu dari sisi, balik ke slide tadi, ada satu lagi job DB ya, sama. Jadi yang mau saya sampaikan adalah ini pasar akuntansi ini terbuka luas loh adik-adik. Kenapa kalian merasa takut dengan angka itu? Gitu ya. Emangnya sekarang perusahaan itu masih manual bikin jurnal kayak Anda di sekolah? Gitu ya, dibeli jurnal debit kredit, gak lagi. Ya, itu gunanya aplikasi akuntansi. Sekali bergojek itu nggak ada lagi tuh input transaksi driver A mengantar konsumen B ke jurnal, nggak ada lagi. Siapa yang menjurnalnya? Siapa yang menjurnalnya sekarang? Sistemnya pencet jadi itu jurnal. Yang perlu jadi jurnal itu paling yang ini ya, kayak beli mobil untuk kalian kantor. Emang beli mobil tiap hari? Enggak. Hanya itu, sisanya kerjaan yang penjualan, pembelian otomatis semua. Jadi di mana ada hitungannya? Gak ada. Saya kasih paling gampang analoginya kayak ini ya, kedokteran ya. Jadi dokter sebelum Anda pasang stetoskop gitu ya, ukur tensi, cek denyut jantung gitu ya. Emang apa tujuan dokter cek tensi dan denyut jantung? Buat ngapain? Kira-kira cek kondisi kan ya, dari denyut jantung sama tensi ketahuan gak ada masalah. Tapi untuk dia bisa tahu denyut jantung yang mana yang ada masalah, dia belajar dulu nggak? Dia hafalin dulu nggak sirkulasi darah segala macamnya? Iya, dia belajar dulu. Sama kayak accounting. Nanti kalau ditampilin di sini laporan keuangan, terus Anda lihat, oke, perusahaan ini punya masalah, ini duitnya nggak cukup nih. Kalau misalnya nggak ada, bisa baca. Tapi
Tapi untuk bisa menganalisa tadi, apa yang harus Anda lakukan? Belajar dulu prosesnya lewat yang manual sistem itu, biar nggak ujuk-ujuk diotomatisasi prosesnya. Paham, berjuang kurang lebih 3 tahun aja di proses tadi gitu ya, agar Anda bisa masuk ke level analisis. Analisis itu pengetahuan tingkat tinggi. Anda harus paham teorinya, harus paham prakteknya, dikerjain dulu gitu ya, lewat jurnal, baru Anda bisa menganalisis. Bisa nggak tiba-tiba diminta menganalisis? Nggak bisa, nggak bakal keluar gitu. Ibarat Anda nggak makan apa-apa terus dipaksa harus buang air besar, apa yang dikeluarin? Nggak ada, kan gitu ya. Sadis ya, ininya contohnya market, cek Jobstreet, JobsDB, LinkedIn, mulai sekarang ini benar nggak tulisannya dia? Macam-macam, terserah mau apapun websitenya, Anda pilih profesi apa yang saat ini dibutuhkan, jangan salah masuk. Accounting, pasarnya masih terbuka. Karena kenapa? Saat ini orang nggak mau susah-susah, katanya akuntansi susah, ada hitung-hitungan. Itu peluang Anda loh. Ya, karena banyak yang nggak mau, pemain makin dikit kan? Kalau makin dikit, hukum permintaan dan penawaran berlaku. Saingnya sedikit. Nah, persaingan sedikit, harga alias gaji Anda nanti karena susah nyari orang yang spek keuangan sama akuntansi. Berarti begitu ada tarik-tarikan. Itu yang terjadi saat ini. Kedua, pasarnya udah jelas nih, udah dicek. Baru passion, Anda suka nggak? Ya? Kadang-kadang Anda harus bisa migrasi, pindah hijrah lah gitu ya, untuk sesuatu yang memang punya potensi pasar yang bagus. Anda paksakan, karena tubuh manusia itu adaptif. Siapa yang sekali lari? Kalau ini nyata nggak dihitung ya. Siapa yang sekali lari? Nggak ada. Lari, oke. Sudah berapa rekornya? Lari terjauh berapa kilometer? 5 kilo. 5 kilo, rutin berarti ya. Masnya lari? Udah, oke. Masnya kayaknya enggak nih, duduknya dalam banget. Bagi yang belum pernah lari atau malas lari, pertama kali aja bisa 500 meter itu luar biasa. Nyampe sini nafasnya, gak apa-apa, benar kan ya? Iya. Terus, tapi dicoba nih, hari ini cuma kuat 500 meter. Besok lari lagi, pelan-pelan aja, sesuai dengan kemampuan ya. Kalau badan saya nggak berat nih ya, jadi larinya yang diukur. Udah bisa naik ke 600 meter. Anda lari lagi, istirahat sehari terus lari lagi, nanti bisa naik sampai 1 kilo. Artinya apa? Tubuh Anda belajar. Jadi nggak ada tuh, kalau masih di posisi Anda sekarang, usia masih muda-muda kayak gini, ini masih bisa dilempar sana, dilempar ke sini tuh Anda masih mampu. Karena kenapa? Anda manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sempurnanya itu apa? Bisa beradaptasi dengan segala kondisi. Jadi jangan pernah ragu sama kemampuan Anda. Kalau Anda ragu dengan kemampuan Anda, berarti Anda ragu sama pencipta Anda sendiri. Ya? Udah dicek kira-kira sukanya apa? Tanya diri masing-masing ya, jangan tanya teman. Tanya diri masing-masing, karena ini bicara tentang diri Anda, bukan teman Anda, bukan geng Anda, bukan bestie Anda. Ketiga, keunikan. Tadi saya udah nyinggung tuh, sama-sama jurusan akuntansi. Terus apa yang membedain Anda dengan jurusan akuntansi yang lain? Kakak-kakak di belakang bisa jawab. Mau jawab? Enggak. Prosesnya nanti panjang ya. Kenapa? Lulusan akuntansi IPS selain jago akuntansi, dia juga punya spesifikasi perbankan. Emang kamu saya belajar tentang bisnis perbankan? Enggak, akuntansi umum aja. Ya, akuntansi untuk minyak, perminyakan, perbankan, beberapa itu khusus, nggak dibahas secara ini. Anda pun baru cuma sampai jasa dan dagang. Paling banter sampai manufaktur, perusahaan yang jenisnya pabrik. Sampai situ mereka nggak ada yang bawa perbankan. Padahal keuangan untuk perbankan dengan industri jasa keuangan itu berbeda. Ada keunikan. Nanti saya jelaskan lebih detail. Jadi Anda pikirkan dari sekarang apa keahlian apa yang membuat Anda itu unik. Jadi begitu nanti Anda bekerja 10 tahun lagi, si HRD, Anda bisa jualan di depan HRD tadi. Saya ini punya kemampuan ini. Itu ngomongnya. Saya mau akuntansi, tapi akuntansi saya punya keunikan spesialisasi di sini. Nah, Anda bisa jawab Anda spesialisasinya apa?
Teman-teman Anda nggak bisa jawab, yakin deh. Keempat, kalau udah tentukan jangan lupa persistence. Apa itu persistence? Persistent, consistent. Ini yang harus dikuasai. Persistent, consistent. Konsisten. Iya, ada di dalam persistent, boleh lah diterjemahkan konsisten. Jangan labil, ya. Jangan labil. Kalau udah tentukan, serius. Anda pasanglah pajang foto Anda terus Anda tambahin embel-embel apa gitu. Bahwa dalam 10 tahun lagi saya akan menjadi ini. Kayak Bung Karno dulu. Ya, di ruangan kos-kosannya yang cuma berapa kali berapa itu 3 kali 3 atau 2 kali 3. Di ruangan ini nasib negara saya tentukan, begitu ya katanya. Berani dia bikin kuat kayak gitu, berpikirnya besar. Anda juga harus, terutama untuk diri Anda sendiri. Mau banggain orang tua kan ya? Ya. Orang tua itu kalau hanya akan bangga kalau lihat anaknya bisa mandiri. Sukses belakangan. Mandiri. Mandiri itu apa? Kita minta duit lagi sama orang tua. Anda bisa ngasih duit sama orang tua, alhamdulillah itu bonus. Tapi Anda bisa berdiri sendiri, mandiri, nggak merepotin orang tua lagi, nggak perlu mak, nggak perlu pak, kok nggak usah, aku ada duitnya gitu, nggak usah minta. Bahkan bapak ibu mau belanja apa, sini tak beliin. Yang kayak gitu, nggak neko-neko, itu aja bikin orang tua udah cukup. Sisanya itu silakan, itu jadi ambisi Anda pribadi. Orang tua mintanya, tapi untuk bisa mandiri, Anda harus tentukan dari sekarang. Oke, next slide. Ini saya ambil tadi malam ya, saya lihat reels IG muncul tiba-tiba ini. Pilih prodi atau kampus? Pilih program studinya atau pilih universitasnya? Salah milih 4 tahunnya. Salah. Perjuangan seumur hidup. Duit dan seterusnya Anda korbankan. Ini ya, di pengalaman dari Salmon di dunia maya mana sekarang. Oke, next. Nah, prodi akuntansi IPS. Nanti lulus dari prodi akuntansi IPS mau jadi apa? Pertama, bisa jadi analis dan perancang sistem informasi akuntansi. Akuntansi sama teknologi itu jalan gandengan ya, nggak bisa ditinggalin. Karena kenapa? Teknologi itu ngebantuin kita orang akuntansi dalam menghasilkan informasi. Ya, jadi kalau bisnisnya dari yang manual, konvensional, lanjut ke bisnis yang sudah digital, akuntansinya juga harus digitalisasi. Ya, nah nanti merancang aplikasinya bisa punya spek ini nanti, ya punya kemampuan ini. Kalau Anda beli handphone, speknya Anda cek kan ya? Iya, sama ini salah satunya. Kedua, bisa jadi akuntan publik. Akuntan publik itu apa sih? Ini karir ya. Akuntan publik itu apa? Ada yang menyebutnya auditor independen. Jadi auditor mengaudit bank, tapi dia nanti sebagai akuntan yang independen. Yang ada di, biasanya ada namanya kantor akuntan. Ada yang di dunia ini ada 4 kantor akuntan publik terbesar. Anda lolos itu, startup gaji Anda itu sudah di atas 10 juta. Ya, baru lulus, belum ada pengalaman kerja, tapi bisa lolos di sana, fresh graduate, sudah startup gajinya 10 juta. Mau nggak? Mau, kalau mau yang rajin bekerja ya. Oke, ada lagi akuntan manajemen. Nah, kalau akuntan manajemen ini membantu perusahaan dari dalam. Jadi dia kerja di PT A, kerja di PT B, kerja di bank A, kerja di bank B. Itu kita menyebutnya akuntan manajemen. Ya. Ada lagi ini, dia menjadi auditor, tapi bukan auditor independen. Jadi dia membantu memastikan ini sebelum laporan keuangannya dilempar keluar, dia cek dulu. Nah, lulusan IBS semuanya bisa mengisi posisi itu dengan spesialisasi global, ya, global. That's why semua textbook sometimes in our daily conversation we use English a lot. Ya, karena kenapa? Kita disiapkan tuh untuk mainnya di perusahaan kalau tidak multinational company, ya siap untuk bertarung di ASEAN at least, ya. Next. Nah, saya tambahin ya, saya
mulai masuk ke detailnya. Terus apa yang membedain akuntansi IPS sama akuntansi prodi-prodi lain, bahkan prodi akuntansi kampus negeri? Yang tengah nggak perlu dilirik lagi, karena kenapa? Ya namanya jurusan accounting tentu harus ngerti akuntansi. Diminta bikin laporan tentu harus bisa bikin. Sekarang kan eranya people, profit, planet. Ya, semua bisnis sekarang harus memikirkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Ya kan ya? Setuju? Boleh nggak bikin bisnis yang merusak lingkungan? Jadi kita ada ngamuk, apalagi yang hitam gitu ya? Ya. Ada yang motornya asal hitam. Itu nggak go green tuh orang itu, ya. Terus ada nggak yang masih suka buang sampah sembarangan? Nggak boleh. Anak madrasah. Sembarangan. Kenapa? Nggak boleh mencemari lingkungan. Kebersihan sebagian dari Iman. Nah, imanmu dipertanyakan, kalau buang sampah aja nggak ada lalu lintas uang di negara ini, di negara manapun, bahkan dunia yang nggak lewat bank. Ini bukan doa ya, ini bukan doa. Bank Mandiri kalau misalkan kolaps, bangkrut, negara Indonesia krisis nggak? Krisis. Dulu aja bank apa tuh yang sampai harus heboh banget? Bank kecil ya, bank kecil tapi negara sampai turun tangan. Nah kalau yang kolaps yang levelnya Bank Mandiri, negara harus bantu berapa? Habis di negara Bank Mandiri dan ngelola duit berapa rekening perusahaan yang situ, gaji saya, duit saya ada juga di situ. Tiba-tiba kalau Mandirinya kolaps, saya gimana? Busuk. Nah, jadi menguasai industri perbankan sama artinya dengan menguasai perekonomian suatu negara, gitu ya. Nah, sebenarnya sektor perbankan ini juga membantu bagaimana agar bisnis-bisnis ini bisa jadi green, ya. Caranya gimana? Bank itu ngasih kredit, terserah mau banknya syariah, mau banknya konvensional, tapi dia ngasih kredit bantuan pembiayaan. Kurang-kurang modal nih, oke, ajukan ke bank, tapi syaratnya lu harus apa ya? Antum ya, saya. Antum harus bikin proses bisnisnya tuh nggak boleh dampak lingkungannya tinggi, limbahnya nggak boleh banyak, asap hitamnya nggak boleh ada, berarti harus beli mesin filter. Itu jadi syarat kredit. Jadi bank juga membantu agar bisnis-bisnis ini bisa green. Nah, nanti di akuntansi kita ajarin gimana sih proses bisnis yang green itu. Ayo, apa bedanya? Siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat hadiah. Apa bedanya pengetahuan sama keahlian atau keterampilan? Ayo, ada yang mencoba belajar itu dari 3 hal. Dari sisi attitude, sikap, pengetahuannya, sama keterampilan. 3 ya. Sikap, santun apa enggak? Kita orang timur ya, kita orang Indonesia nggak boleh ngomong hoi ke gurunya atau lo gue ke gurunya, gitu ya. Adab di atas ilmu. Kalau nggak gitu Allah nggak ridho ngasih ilmu ke kalian. Jadi mau belajar kayak gimana, Anda bakar buku jadi kopi Anda minum, nggak bakal masuk. Karena kenapa? Anda udah sirik duluan hatinya sama guru, nggak berkah. Kalau mau berkah, gurunya harus ada kepada guru harus diutamakan dulu, gitu ya. Kemudian pengetahuan, Anda belajar kan teori ini di sosiologi, terus di akuntansi, di sejarah. Anda punya wawasan. Kalau ditanya Indonesia merdeka kapan? 1745 itu nggak salah tanggal ya. Itu namanya pengetahuan. Kalau keterampilan, siapa yang hobi olahraga tadi yang suka lari? Kamu ya? Kadang Bu. Hah? Kadang-kadang. Nggak apa-apa, nggak usah takut, saya cuma nanya. Coba, ini ya. Anda cari di YouTube, lihat tutorial teknik lari, tapi Anda nggak pernah cobain. Bisa lari nggak? Lari yang bener ya, bukan sekarang lari hybrid kayak gitu, lari yang ada tekniknya. Bisa nggak? Nggak bisa. Oke. Berenang ada yang bisa di sini? Ada yang jago? Kalau saya jago berenangnya tuh di empang. Saya bukan tipe belajar di kolam renang tuh nggak. Belajarnya di empang, di kali. Nah itu tempat saya belajar. Jadi nggak ada tuh gaya dada, gaya kupu, gaya apa nggak ngerti. Yang penting saya bisa jalan ke sana gitu. Cipit-cipit aja kakinya gitu ya. Nah saya baca langsung sekarang aku lihat video, oke, tekniknya tangannya harus begini begitu. Tapi saya nggak pernah latihan di kolam renang misalnya.
Karena saya cuma ada bak mandi di rumahnya dan itu pun nggak kuat kalau saya nyemplung situ. Bisa nggak? Nggak. Anda mencobakan, praktekkan, terus bisa, itu namanya keterampilan. Pengetahuan aja berarti tidak cukup. Makanya Anda butuh praktek. Nah kalau di belajar ekonomi, akuntansi, Anda belajar teorinya, terus praktek nggak bikin jurnal? Praktek. Nah itu namanya aspek keterampilan. Nah ini ada beberapa tambahan ya. Selain ada sertifikasi, ada laboratoriumnya, nanti ada pelatihan-pelatihan lagi. Nih misalnya, saya highlight yang kelima, life cycle assessment. Itu maksudnya apa sih? Menghitung. Kenapa? Karena karbon yang dihasilkan, CO itu bisa diperdagangkan sekarang. Baca tentang karbon, Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang saya hormati dulu Bapak, Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, dan adik-adik semua. Kalau tadi Bu Nova buat jimiran semangat dengan kaki, kalau kita sekarang dengan tangan. Nah, biar lebih semangat kalian berdiri dulu. Karena ini kayaknya lemes nih ya, lemes karena udah mau masuk jam maksi nih ya, jam maksi kan gitu ya. Jam makan siang. Ayo berdiri, yuk. Berdiri biar lebih IBS. IBS satu. Kita ada dengan IBS. Tahu ya, Alvin itu apa gitu ya, artinya gitu. Ya, jadi di sini saya mewakili dari Prodi Perbankan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Kenapa sih kira-kira kok muncul recently ya, akhir ini ya, muncul yang namanya perbankan syariah, keuangan syariah. Ini buat semuanya loh mempelajari. Kalian kan di awal pasti diajarkan yang namanya Islam, rahmatan, alamin kan gitu ya? Apa itu artinya? Kenapa? Rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Rahmat berarti semuanya bisa ya, baik itu misalkan seluruh manusia kan gitu ya, seluruh manusia. Berarti nggak cuma muslim doang kan gitu ya, semuanya bisa yang namanya mendapatkan dampak dari kita beragama ini kan gitu ya. Ini kan karena ini MA ya, MA kita pasti mulainya dari Islam kan gitu. Dan kita selalu mendengarkan Islam itu way of life loh. Apa itu way of life? Pedoman hidup, jalan hidup. Ini malah Bapak Guru ya menjawab. Way of life ya. Way of life. Mulai melek. Karena ada bacanya nggak? Bacanya, doanya? Ada. Mau merem? Ada nggak? Ada. Ya sesimpel itu, ada semua. Itulah yang namanya way of life. Itu way of life ya. Seperti itu kita beragama. Artinya apa? Berarti apalagi orang yang mau tidur aja kita harus berdoa, apalagi kita hidup seperti ini ya. Berarti ada aturannya. Namanya juga agama. Agama itu kan aturan, kan gitu. Semuanya ada aturan. Makanya di sini kita membuat salah satu prodi ya, mengakomodir yang namanya Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Yang notabene penduduk muslim di Indonesia itu lebih dari 80% adalah muslim. Jadi kita harus bisa membedakan ya, mana sih yang bisa kayak yang boleh di kita, boleh di agama kita dan tidak boleh, yang boleh dijalankan dan tidak boleh dijalankan. Nah, dalam koridor di sini adalah ekonomi Islam. Apa sih bedanya kan gitu ya pasti? Apa sih bedanya ekonomi Islam sama ekonomi nggak Islam kan gitu biasanya kayak gitu. Oke, contoh yang paling sederhana kalian bisa misalkan di hadapan kalian ini disodorkan lah ya ayam goreng. Ayam goreng di piring A sama ayam goreng di piring B. Yang satu disembelih dengan tata cara Islam, yang satu makan
udah sakaratul maut ayamnya, akhirnya kalian ambil aja, habis itu biarkan mati. Oh sayang ya, ayamnya masih bagus, nggak sampai jadi ayam penyet gitu. Digoreng, dihidangkan. Itu yang A disembelih dengan tata cara Islam, yang B seperti, ya ayamnya mati aja gitu. Bangkai kan? Iya. Tapi kalian tahu nggak ketika jadi ayam goreng? Nggak ada yang tahu. Sama lah kayak gitu. Tuh contoh yang paling apa? Paling mudah. Makanya ketika kita berekonomi pun itu ada tata cara, ada aturannya, kan gitu. Semuanya. Ini orang kita mau melek aja, kita mau kamar mandi ada aturannya kan? Apalagi kita bermuamalah istilahnya. Ini ada ibu guru fikih ya, pasti diajarkan fikih muamalah juga ini. Fikih muamalah kan dari sisi ekonominya, kalian PS kan? Ada fikih muamalah ya? Seperti itu. Jadi muamalahnya seperti muamalahnya hubungan kita dengan yang namanya manusia. Karena ada hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah, dan kita ada hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia ini silakan. Nih ada aturannya ini banyak banget. Ini real life kita di ekonomi syariah itu seperti ini loh. Real life-nya bahwa kita harus berpegang dengan nilai-nilai syariah, prinsip-prinsip syariah. Apapun harus ada prinsip-prinsip syariah. Itu kalau kita di dalam ekonomi luas. Ekonomi luas apa aja? Perdagangan ekonomi. Tadi yang disebutkan sama Bu Meta tentang manajemen, tentang akuntansi, masuk bagian dari ekonomi. Karena kita mengambil ekonomi Islam, berarti yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama kita. Apa aja sih nilainya? Istilahnya maghrib ya, non maghrib. Apa maghrib? Maisir, riba, goror. Jadi nggak boleh yang namanya ada maghrib. Nggak boleh ada maisir. Kalau di Islam pasti itu istilah-istilahnya gitu ya, ada istilah-istilah Arab. Udah kenal kan maisir, riba, goror? Sudah dipelajari? Mungkin nanti ya. Sudah. Oh, maisir pasti belum. Maisir, apa itu maisir? Misalkan judi. Judi. Itu maisir. Untung-untungan. Riba itu tambahan bunga. Kan gitu. Goror gak jelas kepemilikannya. Itu masuk ke goror. Contohnya jual beli apa ya? Jual beli bayinya siapa? Bayinya sapi yang masih di kandungan induknya. Bayi apa sih istilahnya bayi sapi? Oh, bayi sapi sih. Pedet. Saya orang Jawa loh. Saya juga orang jalan juga. Tahu lah kalau kita berbahasa Jawa bisa. Seperti itu. Jadi nggak jelas itu. Baik yang namanya penjual maupun pembeli sama-sama nggak tahu. Itu namanya goror. Itu nilai yang paling sering paling umum maghrib. Yang pasti no zolim, nggak boleh zolim. Ini prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. No maghrib, yang tunai banyak banget. Nggak boleh tipu-tipu. Kalau goror dua belah pihak nggak tahu semua. Kalau tipu-tipu salah satu pihak yang nggak tahu, tipu-tipu namanya tadris. Nah, istilahnya adalah tadris, tipu-tipu. Misalkan jual beli kain, badan ketat dikit. Nah, itu kan dipelajari di dalam ekonomi Islam. Makanya ini nanti nilai-nilai ini harus dipegang pertama sebelum kita masuk ke real life ya, RL anak sekarang bilangnya, industri. Kalau kita real life, industrinya bagaimana itu? Yang hijau-hijau ini industri ekonomi syariah. Nilai-nilai syariah harus pegang dulu. No maghrib, no zolim. Zolim tadi ya banyak ya. No, gak ada tadlis, gak ada riswah, suap.
zolim gitu, kan gitu. Bukan hak kita kan, suap turunannya banyak. Kemudian nilai-nilai syariah dipadu-padankan ini ya, ada 4 hal. Yang pertama nilai syariah, yang kedua digitalisasi, emas ini harus, semua harus serba kekinian. Kita kan hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin ini Bapak Ibu guru lebih hafal hadisnya ya, kan ada tuh Rasulullah ketika itu bertanya ya, ngobrol lah ya. Kalau Rasulullah ngobrol itu apa ya, istilahnya sudah jadi apa? Hadis ya. Semua perkataan beliau seperti itu. Ngobrol, ngomentarin apa? Ngomentarin petani kurma, kan gitu ya. Hai kamu begini begitu. Nah, sama petani kurmanya di apa? Disela, bukan ya Rasul, bukan ini yang bukan seperti itu. Kalau kurma itu harusnya begini begitu. Oke, sudahlah. Kamu yang mengerti duniamu, artinya apa? Itu salah satu inti dari hadis tersebut. Oke, kamu mengerti duniamu, artinya kamu lebih ahli ya, misalkan pada ahlinya, dan kamu bakal mengerti dengan urusan duniamu itu ya kamu sendiri. Gitu. Nah, salah satunya digitalisasi. Kita boleh berdigitalisasi, jangan orang Islam terus kita langsung nggak modern, harus. Orang Islam itu harus modern, orang Islam itu harus kaya, kan gitu, harus kaya. Keunikan produk ini karena turunan dari adanya apa? Prinsip-prinsip yang membedakan kita dengan ekonomi yang lainnya. Kita kan punya prinsip sendiri. Turunan dari apa? Nilai-nilai syariah. Oke, contoh keunikan produk ya, salah satu aja. Kalau misalkan kita jual beli, kalau misalkan kita dengan lembaga keuangan, ya udahlah gampangnya aja, aku kasih uang. Di Islam kasih uang baliknya harus dengan jumlah yang sama. Terus gimana dong? Kan gitu ya. Gimana dong? Nah, kita belajar akad ekonomi, akad banyak ya. Akad jual beli turunannya apa? Mungkin sudah mengenal murabahah, salam, istisna, kan gitu. Itu berdasarkan jual beli. Kalau kerjasama, mau bikin PT, nih misalkan satu ini ada bikin PT, kan gitu. Kalau bikin PT berarti ada kerjasama, pakai mudorobah. Sudah pelajari ya, mudorobah, musyarakah, seperti itu. Modal yang kuat, ini dia, modal yang kuat. Modal yang kuat harus kita dapatkan. Setelah ini semua di blend semua, masuk ke dalam industrinya. Ternyata yang namanya industri atau bisa diistilahnya ekosistem ekonomi Islam itu banyak sekali. Kenapa? Kan gitu ya. Tadi di awal kita sebutkan bahwa Islam adalah way of life. Otomatis ketika Islam menjadi way of life, semua kebutuhan Muslim itu akan menjadi apa ya? Menjadi salah satu potensi dari pekerjaan. Ini yang kita bisa create. Di mana Sumbangsi kita sebagai salah satu kampus yang berbasis perbankan, kita basisnya ada di dunia keuangan syariah. Kita mempelajari semua nilai-nilai syariah ini, kita pelajari semua di dalam prodi manajemen keuangan dan perbankan syariah. Di sini jangan lupa bank syariah. Ada yang namanya bank syariah itu ada yang masih apa itu? Unit usaha syariah. Nah, itu berarti masih ada apa? Ada induknya yang besar. Dia masih menginduk ke bank konven. Gimana itu, Bu? Oh, karena bank konven itu setor modalnya saja. Setor modal. Jadi modalnya, kalau modalnya kan udah jadi satu ya di situ. Stok modal ke, jadi tidak dipermasalahkan. Kan ada beberapa orang yang mungkin masih meragukan kesyariatan bank syariah. Kita sebagai orang yang misalkan awam, kan gitu ya, selama itu ada MUI
sudah ada dari DPS, ya why not kita kan mengikuti saja ya, mengikuti dari fatwa-fatwa para ulama yang sudah ahli. Di situ sudah ada semua. Kemudian selain ada bank syariah, kita juga mengenal yang namanya IKNB syariah, Industri Keuangan Non Bank Syariah. Jadi selain ada bank juga ada IKNB syariah. IKNB syariah ini berarti seluruh lembaga keuangan yang tidak berbasis bank. Contohnya apa? Pegadaian syariah. Kemudian apa lagi? Koperasi syariah atau istilahnya KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian apa lagi? Kalau kalian ini yang ada kredit motor, pakai syariah nggak? Ada yang pakai syariah nggak? Nah, pembiayaan syariah, FIF, sebut merek nih, FIF syariah. Itu namanya multi finance syariah, masuk kategori IKNB syariah. Seperti itu. Asuransi takaful, asuransi syariah. Banyak ya ternyata lembaga keuangan syariah. Ada dana pensiun syariah. Kemudian apa lagi? Banyak, masih banyak. Ada anjak piutang atau faktoring syariah. Semakin kalian belajar tentang ekonomi Islam, hubungan manusia itu sangat bisa kita create apa ya? Potensi untuk pekerjaannya. Dan itu karena harus berdasarkan nilai-nilai tadi, dan gitu ya, berdasarkan nilai-nilai tadi, berarti kita ada dong potensinya tentang pekerjaan-pekerjaan di bidang syariah. Satu lagi adalah pasar modal syariah. Ini terkait dengan apa sih kalau yang kalian pikirkan kalau dengar pasar modal? Pernah tahu nggak pasar modal? Jual beli saham, kemudian menerbitkan saham ya, menerbitkan apa? Sukuk, obligasi, tapi kalau kita istilahnya adalah sukuk. Oke, sukuk. Nah, saham itu adalah kepemilikan apa? Kepemilikan perusahaan. Siapa namanya? Fadri ini punya perusahaan. Amin, gitu ya. Butuh apa? Butuh pembiayaan. Dia apa? Nerbitin saham. Butuh modal lah ya, tambahan modal. Butuh tambahan modal nerbitin saham. Terbit karena sudah besar perusahaannya, listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, karena dia setelah diteliti masuk ke daftar efek syariah, berarti di Jakarta Islamic Index. Gitu. Jadi berarti apa? Untuk mendapatkan sahamnya si Fadli ini, kita yang pertama kali kita pakai akadnya, itu sudah jelas. Pakai akad apa ya kira-kira? Jual beli, bisa pakai akad mubahah, bisa. Kalau secara langsung boleh aja. Itu yang namanya saham ya, bukti kepemilikan perusahaan. Kalau kalian beli sahamnya Fadli, berarti kalian pemilik perusahaan. Gitu. Pemilik perusahaan. Itu yang disebut dengan saham ya. Jadi di pasar modal ya, pasar modal syariah. Kemudian selain pasar modal syariah, di situ ya banyak otomatis apa? Ketika ada pasar modal syariah, banyak potensi pekerjaan di dalamnya. Potensi pekerjaan. Pialangnya, tapi kan syariah, gitu ya. Yang syariah semua. Ini. Wali amanatnya. Seperti itu. Manajemen investasinya. Itu terkait dengan reksadana. Kalian sudah belajar ya lembaga-lembaga keuangan syariah? Sudah. Nah, otomatis kalau belajar itu akan meng-create yang namanya ini ya, lapangan pekerjaan. Pasti butuh. Ini yang dari satu sisi. Di sisi lain yang namanya ini kan bisnis ya. Bisnis yang mendatangkan keuntungan. Ada juga kita akan mengenal yang namanya nazir. Nazir itu apa sih? Ketika ngelola apa?
wakaf. Kita ini sekarang muncul dana umat istilahnya ISF, Islamic Social Finance, zakat, infak, ziswak, zakat, infak, wakaf, sedekah itu sebisa mungkin harus dikelola dengan profesional, nggak boleh habis. Pengelolaannya gimana? Sama seperti pengelolaan ketika kita kelola bank. Bank itu kan DPK ya, dana pihak ketiga. Jangan mentang-mentang ini syariah, ya udahlah habis saja, ya udahlah murah aja, kan gitu. Jangan, ISF itu ya harus dikelola dengan profesional. Makanya muncul yang namanya zakat produktif, wakaf produktif, seperti itu. Dan itu siapa yang ngelola? Para nazir. Manajemennya harus handal. Itu semua. Ini bidang-bidang pekerjaannya yang ketika kalian mendalami apa? Keuangan dan perbankan syariah, seperti itu. Bagaimana dengan program studi di S1 IBS? Kami sangat welcome dengan para lulusan MA, para lulusan pesantren, kemudian para lulusan IPA pun ya, untuk bergabung bersama kami karena kita akan mempelajari bersama kurikulumnya ada semua ya. Kita belajar bahasa Arab, usul fikih muamalah, kemudian studi kelayakan bisnis syariah, manajemen keuangan bank syariah, pembiayaan syariah, digodok semuanya dari situ. Selain itu, apa yang diungkapkan sama Bu Nova sama ya, kita pasti ada prakteknya. Praktek di lapangan pun mahasiswa kami minta tolong kamu ini analisis laporan keuangannya BMT dari Koperasi Syariah, diminta langsung untuk mahasiswa yang sudah senior. Praktiknya ada. Magang pasti, magang di bank syariah, magang di dia salah satunya adalah alami fintech, itu adalah financial teknologi syariah. Itu banyak di alumni kita. Mungkin dari saya cukup sekian karena waktu yang sudah dikode-kode waktu juga yang kita memisahkan kita. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan tepuk tangan 3 kali ya. Kalau saya bilang IBS berarti